Bab 501. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Di antara banyak pangeran, pangeran tertua memiliki kota yang dalam dan bahkan lebih kejam terhadap musuh. Ini dapat dilihat dari perlakuan pangeran tertua terhadap Suling. Untuk membunuh Suling, pangeran besar telah mengirim lebih dari 10 seniman bela diri, dari seni bela diri Yuan ke Zhenwu, dan ke seni bela diri Tianwu teratas. Bahkan mengatakan bahwa pangeran besar tidak ragu untuk mengirim Duke Jin untuk memastikan bahwa dia dapat membunuh Suling. Sikap pangeran besar terhadap musuh adalah untuk membunuh semua musuh, dan tidak pernah berhati lembut dan meninggalkan bencana di belakang. Pada saat yang sama, pangeran besar berpengalaman dalam pikiran kaisar dan sangat pandai menebak ide-ide orang lain, yang membuat hatinya gelap dan wajahnya selalu menyeringai. Tetapi sekarang, San Cangkong mengatakan bahwa orang-orang seperti pangeran besar itu jujur. Ini adalah penghinaan terhadap kata integritas. Langit yang panjang ini benar-benar orang yang kurang ajar. Begitu Suling, Wang Huan, dan Wu Qicai tiba di gerbang rumah tuan kota, mereka mendengar San Cangkong berkata bahwa dia jujur, yang masih digunakan untuk menggambarkan pangeran besar, yang membuat Suling hampir mencibir. Orang lain mungkin tidak tahu temperamen pangeran. Sebagai sebuah kelompok, Suling sangat jelas. Pangeran besar itu kejam dan kejam. Jika orang seperti itu naik tahta, dia pasti seorang tiran. Saat itu, Suling berjalan perlahan ke rumah tuan kota. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan wajahnya ditutupi dengan beberapa seringai menghina, tetapi matanya tertuju pada pangeran. Pangeran itu mabuk, sedikit mabuk, dan wajahnya memerah. Ketika dia pertama kali mendengar sarkasme itu, beberapa warna marah melintas di wajahnya. Namun, saat berikutnya, pangeran besar tiba-tiba gemetar, dan matanya terkejut, merasa tidak percaya. Pangeran tertua masih sedikit mabuk. Dia tiba-tiba terbangun, menatap lurus dan menatap sosok yang berjalan ke rumah tuan kota. Orang ini tidak mati. Tidak, seharusnya kukatakan, bagaimana mungkin orang ini tidak mati? Pangeran itu tampak seperti hantu dengan ekspresi heran. Ia menatap Suling dan bertanya dengan keras, "Kau, bagaimana kau bisa keluar dari 100.000 gunung hidup-hidup?" "Kenapa, aku keluar dari 100.000 gunung hidup-hidup? Yang mulia, kau terkejut." Suling segera menyipitkan matanya, membuat sketsa seringai di sudut mulutnya, dan bertanya. "Yang mulia." Mendengar ucapan itu, pangeran itu terkejut, mengerutkan kening, menatap Suling dengan marah, dan berteriak, "Jangan bicara omong kosong, aku bukan pangeran." "Ya, Kaisar Li dari dinasti saat ini belum terlalu tua dan belum menunjuk seorang pangeran." "Hehe, benarkah? Tetapi aku mendengar dari Lord Yin bahwa kau sudah menjadi pangeran." Suling tersenyum beberapa kali, sekilas kata-kata cerdik terpancar di matanya, dan bertanya. "Pangeran Agung mengirim begitu banyak orang untuk membunuhnya. Kali ini, Suling beruntung bisa keluar dari 100.000 gunung hidup-hidup. Akan terlalu pengecut jika dia tidak membalas dendam dari Pangeran Agung." "Tuan Yin apa? Aku tidak tahu." Pangeran tiba-tiba mendengus dingin, pura-pura tidak tahu. Namun dalam hatinya, dia masih sangat aneh. Mengapa Suling bisa keluar dari 100.000 gunung hidup-hidup? Dia mengirim banyak orang kuat untuk mengepung dan membunuh Suling. Bahkan mengatakan bahwa Yin yang kejam dan yang lainnya membuat perintah militer sebelum mereka pergi untuk membunuh Suling. Jika mereka tidak berhasil membunuh Suling, mereka harus mengangkat kepala untuk melihatnya. Oleh karena itu, pangeran tidak ragu bahwa Yin yang kejam dan yang lainnya bertekad untuk membunuh Suling. Selain itu, untuk memastikan bahwa Suling dapat dicegat dan dibunuh, pangeran tertua juga mengirim Duke Jin untuk membantu perang. Anda tahu, Duke Jin adalah seorang prajurit dengan 9 puncak di wilayah Tianwu. Dia juga memiliki semua jenis senjata harta karun dan banyak metode harta karun, dan kekuatan tempurnya yang komprehensif bahkan mendekati yang ada di wilayah Tianxiang. Tidak bisakah orang kuat seperti Duke Jin membunuh Suling? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ide itu terlintas di benak sang pangeran. Bahkan jika Suling jahat dan kuat, dia dapat melarikan diri dari Yin dengan kejam, dan dia tidak dapat meninggalkan ayah mertua Jin hidup-hidup. Duke Jin adalah orang yang paling dipercaya oleh Pangeran Agung dan orang yang paling setia kepada Pangeran Agung. Sang pangeran yakin bahwa selama Suling bertemu dengan ayah mertua Jin dalam perjalanan pulang, dia akan mati. Tetapi sekarang, Suling kembali ke kediaman kepala kota dalam keadaan hidup,
yang berarti bahwa Suling tentu saja tidak bertemu dengan ayah mertua Jin dalam perjalanan pulang ke kota Raja Ming. Kalau tidak, bagaimana mungkin Suling tidak mati? Bisakah kamu mengatakan bahwa Suling, pria sialan itu, benar-benar seberuntung itu? Sang pangeran mengerutkan kening dan sangat marah dalam hatinya. Dia menatap Suling dengan tajam dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Suling selalu memiliki beberapa senyuman di wajahnya. Dia berdiri di tempatnya. Saat ini, dia seperti menatap orang bodoh. Matanya penuh dengan keceriaan, menatap penampilan sang pangeran. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Suling menutup mata terhadap kemarahan sang pangeran, atau dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, pangeran besar adalah musuh Suling. Apa hubungannya dengan dia jika musuh marah lagi? Mendengar apa yang dikatakan Suling, sang pangeran mencibir dengan jijik dan berkata dengan sinis, Suling, kamu benar-benar beruntung. Aku terkejut kamu bisa kembali hidup-hidup. Suling tidak dapat menahan tawa. Matanya penuh dengan penghinaan. Ia menatap Pangeran Agung dan berkata sambil tersenyum, haha. Pangeran Agung yang terhormat, Anda pasti naif tadi, karena saya tidak bertemu mereka dalam perjalanan pulang, jadi saya beruntung bisa kembali hidup-hidup, bukan? Hah, tanda tanya petik 2. Pangeran mengerutkan kening dan berkata dengan suara tertahan, bukan. Jika Anda benar-benar bertemu mereka, saya tidak percaya Anda bisa kembali ke sini hidup-hidup. Bertentangan dengan apa yang Anda harapkan, saya memang bertemu mereka dalam perjalanan pulang. Saya kembali hidup-hidup karena mereka semua sudah mati. Suling tampak sangat tenang, dan senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Ia berkata dengan sangat serius. Saat ini, Suling menatap pangeran untuk waktu yang lama dan ragu-ragu untuk waktu yang lama di dalam hatinya. Suling berpikir apakah akan memberitahu pangeran yang tidak bersalah mengapa orang-orang itu mati. Sesaat kemudian, Suling menghela napas dan tersenyum tak berdaya. Dia harus menambahkan kalimat lain dan berkata dengan lemah, baiklah, seperti yang kau pikirkan saat ini, meskipun kedengarannya tidak masuk akal, mereka semua dibunuh olehku. Ketika Suling mengatakan ini, wajahnya sangat tenang. Di wajahnya yang tenang, dia tidak bisa melihat emosi apapun, apalagi apakah dia senang atau sedih. Dia hanya menggambarkan semua ini dengan tenang, seperti menggambarkan sebuah cerita yang tidak penting, di mana sekelompok orang dibunuh olehnya. Mengenai orang-orang itu, kebetulan Pangeran Agung mengirim mereka untuk membunuhnya. Ya, semuanya sangat kebetulan. Mendengar apa yang dikatakan Suling, Pangeran tiba-tiba merasa ngeri. Tubuhnya menjadi sedikit kaku, dan sarkasme serta ejekan di wajahnya tiba-tiba berhenti. Tubuhnya terus-menerus gemetar, dan wajahnya mulai menjadi tidak wajar, bahkan ganas, sangat terdistorsi. Saat ini, tubuhnya menegang, tangannya mengepal, giginya terkatup rapat, dan matanya yang dalam berlumuran darah. Apakah kau pikir aku akan mempercayainya? Pangeran Agung bertanya dengan suara rendah, bahkan serak. Pangeran besar, jangan dengarkan omong kosong jahat ini. Bagaimana bisa kau membunuh begitu banyak orang di dunia seni bela diri dengan semut pengganggunya? Pada saat ini, San Cangkong, yang tinggal di sebelah pangeran, tiba-tiba mendengus dingin dan tampak sarkastik. Dia langsung berdiri dan memarahi. Ya, aku benar-benar khawatir. Hanya dengan dia, tetapi bagaimana tikus dan semut bisa membunuh begitu banyak orang? Tubuh pangeran berhenti gemetar untuk sementara waktu. Wajahnya yang pucat memerah. Dia merasa lega dan berkata dengan suara yang dalam. Kali ini, untuk memastikan pembunuhan Suling, pangeran mengirim Yin dengan kejam dan yang lainnya. Kau tahu, Yin dengan kejam dan yang lainnya semuanya berada di wilayah Tianwu. Kali ini, Duke Jin membantu membunuh Suling. Jika seluruh pasukan dapat dihancurkan dengan cara ini, atau jika Suling membunuh mereka semua, Suling bukan hanya akan menjadi monster, tetapi seperti dewa iblis. Memikirkan hal ini, wajah sang pangeran tiba-tiba tersenyum sedikit lebih lebar. Baru saja, Suling pasti telah menipunya. Dia pasti telah menipunya dan ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Suling, apakah kamu punya trik? Mari kita gunakan bersama. Sang Pangeran Agung tersenyum beberapa kali. Suling hanyalah seorang pejuang di alam Zhenwu. Sang Pangeran Agung tidak memperhatikannya dan membencinya. Ya, Suling, kamu bahkan dapat mengarang kata-kata seperti membunuh ayah mertua Jin. Aku pikir seharusnya tidak ada kebohongan di dunia ini yang tidak berani kamu katakan.
San Changkong juga mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Su Ling menatap San Changkong seperti badut. San Changkong ini masih harus dibunuh. Ini adalah gambaran sebenarnya dari hati Su Ling saat ini. Namun, San Changkong berada dalam posisi yang baik sekarang. Su Ling perlu berusaha keras untuk membunuh San Changkong. Melihat Su Ling tertegun, San Changkong tahu bahwa Su Ling pasti telah terbongkar karena kebohongannya dan tidak dapat mengarangnya lagi. Dia merasa malu. Su Ling, bahkan jika kamu bisa keluar dari 100.000 gunung hidup-hidup, kamu akan kalah dalam ujian mahasiswa baru ini. Baik Sang Guanlan, Pangeran ke-9, atau Putri Fuling, prestasi mereka dalam ujian mahasiswa baru ini sama sekali tidak sebanding dengan tikus dan semut sepertimu. San Changkong mendengus dingin bahwa Su Ling baru saja berada di alam seni bela diri yang sebenarnya. Bahkan jika dia melawan langit lagi dalam ujian mahasiswa baru ini, seberapa bagus yang bisa dia capai. Tidak diragukan lagi bahwa ketika Sang Guanlan kembali ke kediaman kepala kota dari 100.000 gunung, dia akan benar-benar menghancurkan Su Ling, sehingga Su Ling tidak bisa melihat ke atas. Namun, tepat ketika San Changkong menuruti semua hal ini, Su Ling berkata dengan tenang, sayang sekali, Wakil Presiden San Changkong. Saya khawatir Sang Guanlan tidak dapat kembali ke kota Raja Ming hidup-hidup. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia sudah mati dan bahkan tubuhnya hancur. Kemudian Su Ling tersenyum tipis. Dia menatap pangeran dan berkata sambil tersenyum, Pangeran yang terhormat, aku tidak berbohong kepadamu sekarang. Semua orang yang kau kirim untuk membunuhku, sayangnya telah kubunuh. Orang-orang yang mati, termasuk Yin yang kejam dan, tentu saja, ayah mertua Jin, semuanya sudah mati. Jika kau mengirim seseorang untuk mengambil mayat mereka sekarang, kau mungkin bisa mendapatkan kembali tubuh mereka sebelum monster itu memakan mereka sepenuhnya. Beberapa bagian, jika kau cukup beruntung, kau mungkin bisa mendapatkan seluruh tubuh kembali. Su Ling mengatakan sesuatu yang tidak teratur, tetapi ekspresinya sangat tenang. Ekspresi yang sangat tenang ini membuat pangeran tertua dan San Changkong merasa merinding dan mulai percaya dan meragukan apa yang dikatakan Su Ling. Pada saat ini, seorang murid perguruan tinggi Danwu bergegas ke halaman dari luar rumah kepala kota, bergegas ke San Changkong, berbisik di telinganya, Wakil Presiden, Sang Guanlan terbunuh. Apa? Raut wajah San Changkong berubah drastis, dan dia merasa sangat tidak percaya dengan raut wajah yang menakutkan. Sang Guanlan terbunuh. Apakah itu mungkin? Sang Guanlan adalah seniman bela diri sejati tingkat tinggi. Dia juga memiliki kekuatan jiwa super. Dia jelas merupakan bakat teratas di antara para mahasiswa baru di perguruan tinggi Danwu. Kali ini dia ikut serta dalam ujian mahasiswa baru, tetapi banyak orang melindunginya. Bagaimana dia bisa terbunuh? Kamu jelaskan kepadaku. San Changkong tampak sangat bermartabat dan bahkan panik. Dia meraih murid yang melapor kepadanya dan meraung keras, Sang Guanlan, siapa yang membunuhnya? Aku tidak tahu. Ketika dua bersaudara Chen Xi dan Chen Jue menemukan Sang Guanlan hanya memiliki kepala yang berdarah, dan tubuhnya telah lama dimakan oleh monster-monster itu. Murid itu panik dan berkata dengan cepat. Mendengar ini, San Changkong langsung panik, dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Sebagai wakil presiden perguruan tinggi Danwu dan pemimpin sidang mahasiswa baru ini, San Changkong tahu dampak yang tak terhapuskan apa yang akan terjadi pada Sang Guanlan jika dia terbunuh. Sang Guanlan lahir di keluarga Sang Guan. Ada juga saudara laki-laki bernama Sang Guanmi. Tidak peduli siapa yang mati dalam sidang mahasiswa baru ini, Sang Guanlan tidak boleh mati. Karena identitas Sang Guanlan benar-benar terlalu istimewa dan mulia. Sang Guanlan terbunuh. San Changkong, wakil presiden, pasti tidak bisa menjadi dirinya. Pada saat ini, suasana hati San Changkong menjadi campur aduk. Ekspresi di wajahnya membeku, beberapa bingung dan beberapa marah. Segera, San Changkong menatap dingin ke arah Su Ling dan meraung, dasar bajingan, siapa yang bisa kau bunuh? Kau harus membunuh Sang Guanlan. Aku ingin kau mati. Begitu suara itu jatuh, tubuh wakil presiden San Changkong tiba-tiba bergetar, dan Xuan Qi yang sombong keluar dari tubuhnya seperti gelombang yang bergulung. Kau mati. Wakil presiden San Changkong sangat marah. Dengan tangan besar dan wajah yang ganas, dia langsung meraih Tianlinggay milik Su Ling dan ingin membunuh Su Ling. Namun, pada saat ini, Tetua Bai Qing sangat marah. Segera setelah itu,
ledakan yang keras terdengar di halaman seluruh kediaman kepala kota. Tanah yang dilapisi dengan batu biru meledak dalam sekejap. Pemandangan itu sangat menakutkan. Jejak kaki Wakil Presiden Sun Changkong yang ganas dihentikan oleh tetua Bai Qing sebelum jatuh di Tianlinggay milik Suling. Keduanya adalah seni bela diri di Tianwu. Meskipun tetua Bai Qing tidak menentang Wakil Presiden Sun Changkong, itu lebih dari cukup untuk dengan enggan mengambil alih telapak tangan Wakil Presiden Sun Changkong. Sun Changkong, jangan lupakan identitasmu. Jika kau berani membunuh Suling, Paviliun Jianwang dan Akademi Danwu akan resmi memulai perang dan tidak akan pernah mati. Tetua Bai Qing melambaikan tangannya yang besar dengan keras, dan seluruh tubuhnya marah. Dia menatap Wakil Presiden Sun Changkong dengan marah dan berteriak, "Bai Qing, kau tidak memenuhi syarat untuk mewakili Paviliun Raja Pedang." Wakil Presiden Sun Changkong sangat marah hingga dia meraung. Hari ini, dia harus membunuh Suling. Tidak hanya itu, dia juga harus memenggal kepala Suling dan menjelaskannya kepada keluarga Sangguan. Yang Mulia memiliki perintah. Aku akan bertanggung jawab penuh atas ujian kehidupan baru. Selama ujian kehidupan baru, keinginanku mewakili keinginan Yang Mulia. Tetua Bai Qing tiba-tiba mendengus dingin, dan beberapa warna dingin melintas di matanya. Jika Sun Chang bermimpi membunuh Suling di sini, dia tidak akan pernah setuju. Sialan, Bai Qing, kau perlu tahu apa yang kau bicarakan. Bajingan ini membunuh Sangguan Lan. Wajah Wakil Presiden Sun Changkong ganas dan biru. Pada saat itu, dia menatap Suling di belakang tetua Bai Qing dan berteriak, "Dasar bajingan kecil sialan, kalau kau benar-benar punya nyali, berdirilah dan matilah." Melihat kemarahan Wakil Presiden Sun Changkong dan wajah biru besi itu, Suling merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Bagus, akan lebih baik jika kita bisa membunuh Wakil Presiden Sun Changkong secara langsung. Mulut Suling sedikit terangkat. Dia tahu bahwa selama dia kembali ke rumah kepala kota hidup-hidup, tidak ada yang bisa membunuhnya di depan umum. Wakil Presiden Sun Changkong tidak bisa. Pangeran Agung tidak bisa. Ini adalah kepercayaan diri Suling. Pada saat itu, Suling tersenyum. Dia menatap Wakil Presiden Sun Changkong yang marah. Tampaknya semakin marah Wakil Presiden Sun Changkong, semakin bahagia dia. Wakil Presiden Sun Changkong menatap Suling dengan senyum di wajahnya dan meraung, "Dasar bajingan sialan, tidakkah kau tahu kejahatanmu?" Haha, melihat Wakil Presiden Sun Changkong marah, Suling tidak bisa menahan tawa. Dia setengah menyipitkan matanya dan menatap Wakil Presiden Sun Changkong. Dia bertanya, "Wakil Presiden yang terhormat, Sun Changkong, bagaimana Anda tahu bahwa Sangguan Lan tewas di tangan saya?" "Anda baru saja mengakuinya." Wakil Presiden Sun Changkong menatap Suling dengan marah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Suling langsung membalas, "Yang baru saja saya akui adalah bahwa saya sendiri yang membunuh Yin yang kejam dan Duke Jin. Tetapi saya benar-benar tidak tahu siapa yang membunuh Sangguan Lan dan yang lainnya. Lagi pula, banyak orang datang untuk membunuh saya dalam persidangan mahasiswa baru ini, termasuk Jenderal Sun Tiangui dan Ji Hongchen dari Sekte Hantu Mayat. Mungkin Sangguan Lan dan Ji Hongchen dibunuh oleh Jenderal Sun Tiangui dan Ji Hongchen." Hah, mendengar ucapan itu, Sun Changkong tercengang. Suling benar-benar licik, dan fasih. Dia langsung menyalahkan Sekte Hantu Mayat karena membunuh Sangguan Lan. Namun, apakah Sun Tiangui dan Ji Hongchen memasuki Gunung 100.000 untuk membunuh Suling? Bagaimana Suling bisa keluar dari Gunung 100.000 hidup-hidup? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika Sun Tiangui dan Ji Hongchen sama-sama memasuki Gunung 100.000 untuk membunuh Suling, Suling tidak akan pernah bisa keluar dari Gunung 100.000 hidup-hidup. Sun Tiangui adalah seniman bela diri tingkat tinggi di langit. Dengan kekuatan Jenderal Hantu Zantian, jika dia muncul di kota Raja Ming, dia benar-benar dapat menghancurkan seluruh kota Raja Ming kecuali dia mengandalkan serangan formasi kota Raja Ming. Bagaimana dengan Ji Hongchen? Ini adalah sosok yang sangat misterius di Sekte Hantu Mayat. Jika Sun Changkong bukan wakil presiden perguruan tinggi Danwu, dia mungkin tidak akan tahu siapa Ji Hongchen jika dia mendengar bahwa Presiden Mu Ling menyebutkan nama Ji Hongchen. Seberapa kuat Ji Hongchen? Ini hampir menjadi rahasia di seluruh kekaisaran Lanxing. Karena, tetapi semua orang yang bertarung dengan Ji Hongchen, tanpa kecuali, tewas. Tetapi sekarang, Suling benar-benar mengatakan bahwa Sun Tiangui akan bersama Ji Hongchen.
Ini berarti bahwa Suling memang melihat Zhang Tiangui dan Ji Hongchen di 100.000 gunung. Yang terpenting adalah dia keluar hidup-hidup. Ini luar biasa. Bajingan kecil sialan, kamu pasti berkolusi dengan sekte hantu mayat. Jika tidak, Zhang Tiangui dan Ji Hongchen akan datang sendiri. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Mata San Cangkong sangat suram. Dia menatap Suling dengan ganas dan meraung, katakan padaku dengan cepat. Apakah kamu berkolusi dengan orang-orang dari sekte hantu mayat dan menggunakan rencana jahat untuk membunuh Sangguan Lan dan yang lainnya? Setelah mengatakan ini, San Cangkong menatap pangeran besar itu lagi. Matanya tampak sedih dan berkata dengan suara yang dalam, Pangeran Agung, cobalah untuk memikirkannya. Jika penghalang jahat Suling tidak berkolusi dengan sekte hantu mayat, bagaimana dia bisa membunuh Yin yang kejam dan ayah mertua Jin? Kau tahu, ayah mertua Jin adalah puncak ke-9 dari Tianwu. Dia juga tangan kananmu. Bahkan aku bukanlah lawan dari ayah mertua Jin. Pangeran tertua sangat memahami pikiran kaisar. Oleh karena itu, ketika San Cangkong mengatakan bahwa Suling berkolusi dengan sekte hantu mayat, pangeran tertua tahu apa yang ingin dilakukan San Cangkong. Tidak lebih dari menyiram Suling dengan air kotor dan mengikat Suling dan sekte hantu mayat. Sekte hantu mayat adalah kekuatan jahat yang dapat dibunuh oleh siapa saja. Jika Suling terlibat dengan sekte hantu mayat, San Cangkong dan yang lainnya dapat membunuh Suling secara terbuka. Pada saat itu, Tetua Bai Qing berani menghentikannya. Takut, Tetua Bai Qing mewakili Paviliun Raja Pedang, dan sekte hantu mayat adalah musuh Paviliun Raja Pedang. Jika Suling benar-benar berani berkolusi dengan sekte hantu mayat, Tetua Bai Qing harus memberi contoh dan mengambil inisiatif untuk membunuh Suling. Namun, justru karena pangeran tertua sangat memahami pikiran kaisar dan melihat masalah yang lebih luas, ia tidak secara langsung mengungkapkan pandangan pribadinya. Atas apa yang dikatakan San Cangkong, pangeran tertua hanya terdiam. Karena pangeran tertua sangat mengenal Suling, Suling akan membantah. Jika Anda dengan paksa menuangkan air kotor pada Suling saat ini, itu akan dengan mudah menimbulkan masalah. Pangeran tertua, apakah Anda lupa? Yin yang kejam dan ayah mertua Jin, tetapi tangan kanan Anda. Apakah Anda baru saja melihat mereka dibunuh secara brutal oleh bajingan sialan Suling dan cara-cara jahat sekte hantu mayat? Mata San Cangkong suram, membuat ekspresi kemarahan yang umum, dan berkata kepada sang pangeran. Mendengar apa yang dikatakan San Cangkong, sang pangeran hanya sedikit mengernyit. Wajahnya sangat bermartabat, dan dia masih tidak berbicara langsung. Karena sang pangeran sedang menunggu, dia sedang menunggu Suling untuk membantah. Setelah pertarungan ini, Pangeran Agung memiliki pemahaman tertentu tentang Suling. Pangeran Agung mengirim pejuang yang kuat 3 atau 4 kali untuk mencoba membunuh Suling, tetapi tanpa kecuali, mereka semua gagal. Jika Anda meletakkannya di masa lalu, Pangeran Agung mungkin membenci Suling dan tidak memperhatikan Suling sama sekali. Tetapi sekarang, bahkan ayah mertua Jin telah terbunuh. Pangeran tertua harus menghormati Suling dan menganggap Suling sebagai musuh sejati. Dia tidak berani meremehkan musuh dengan mudah. Tentu saja, saat berikutnya, ketika sang pangeran ragu-ragu, Suling berkata, kekejaman Yin dan ayah mertua Jin memang dibunuh olehku. Tetapi aku tidak berkolusi dengan orang-orang dari sekte hantu mayat. Haha, itu konyol. Suling, jika kamu menggunakan kata-kata ini untuk menipu orang lain, itu hanya angan-angan untuk menipuku. Siapa yang tidak tahu bahwa Duke Jin adalah seniman bela diri dari 9 puncak wilayah Tianwu, dan kamu hanya wilayah Zhenwu. Mengapa kamu harus membunuhnya? Hanya wajahmu yang jelek. San Cangkong segera tertawa beberapa kali dan melirik Suling dengan jijik. Dia benar-benar ingin mengikat Suling dan sekte hantu mayat bersama-sama, dan kemudian membasmi Suling dengan megah. Selama Suling berkolusi dengan sekte hantu mayat, membunuh Suling adalah untuk menghilangkan bahaya bagi dunia. Pada saat itu, apa yang bisa dilakukan Paviliun Raja Pedang dengannya? Di dunia ini, siapa yang berani membalas dendam dengan kebenaran besar dunia? Tentu saja, Suling jelas tentang pikiran batin San Cangkong, tetapi dia merasa sedikit lucu. Yin yang kejam dan ayah mertua Jin terbunuh. Sejauh ini, pangeran tertua belum membuat pernyataan, tetapi wakil presiden San Cangkong melompat keluar untuk membuat pernyataan. Bukankah ini untuk meregangkan wajahnya dan membiarkan Suling memukul dengan keras? Suling tersenyum beberapa kali. Dia melihat wakil presiden San Cangkong yang malang.
Orang ini benar-benar tidak cocok untuk bermain dengan keterampilan pikiran. Apa yang kau tertawakan? Apakah aku sedang mengungkap pikiranmu yang sebenarnya? Suling, dasar bajingan, berkolusi dengan sekte hantu mayat. Kau adalah dosa yang tak terampuni dan pantas mati. Teriak San Cangkong. Wajahnya sangat ganas. Dia menatap Suling dengan marah dan berteriak. Sebenarnya, aku menertawakan kebodohanmu. Suling tampak tenang, menatap San Cangkong dengan tenang, tersenyum dan berkata, aku bisa membunuh Yin dengan kejam dan ayah mertua Jin karena mereka diracuni. Ketika aku membunuh mereka, mereka akan mati karena rambut beracun dan kehilangan semua ki misterius di tubuh mereka. Apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dariku? Mereka tidak memiliki ki misterius. Bukankah mudah bagiku untuk membunuh mereka? Mati karena racun. Mendengar ucapan itu, San Cangkong tertegun dan menatap kosong. Dia tanpa sadar menatap pangeran besar dan melihat bahwa pangeran besar itu tampak bermartabat. Pada saat ini, Suling melanjutkan, pangeran yang terhormat, Yin yang kejam dan ayah mertua Jin adalah orang-orangmu. Aku pikir kamu pasti tahu bahwa mereka diracuni. Mereka benar-benar miskin. Mereka jelas diracuni dan ingin membunuhku. Semangat mengorbankan diri mereka untuk orang lain ini benar-benar mengharukan. Aku tidak tahu perintah siapa yang mereka patuhi. Pangeran, apakah kamu tahu perintah siapa yang mereka patuhi? Mendengar pertanyaan Suling, ekspresi pangeran tiba-tiba menegang dan wajahnya berkedut terus-menerus. Sialan, Suling, pangeran harus mencabik-cabikmu. Meskipun dia sangat marah dan bahkan kejam di dalam hatinya, pangeran tertua tetap menjaga wajahnya tidak berubah. Wajahnya yang kaku memaksakan beberapa senyuman dan berkata kepada Suling, Yin yang kejam dan ayah mertua Jin, meskipun mereka adalah orang-orang pangeran sebelumnya, mereka mengkhianati pangeran. Pangeran ingin mencabik-cabik mereka ribuan kali. Dengan kata sederhana, Pangeran Agung mengesampingkan semua hubungan. Haha, ketika Yin Ruthless dan ayah mertua Jin datang untuk membunuhku, mereka terus berteriak bahwa mereka dikirim oleh Pangeran Agung ke 100.000 gunung untuk membunuhku. Begitu aku mendengarnya, aku menduga bahwa mereka pasti dengan sengaja menyalahkanmu, dan membunuh mereka semua begitu saja. Suling tertawa beberapa kali dan melihat ekspresi wajah pangeran. Dia benar-benar memaksakan senyum dan berkata, bagus sekali, bagus sekali. Pangeran mengangguk, tampak sangat berterima kasih kepada Suling, dan berkata, kamu benar-benar membantu pangeran dengan membantunya membunuh mereka. San Cangkong tetap di dekatnya dan mendengarkan percakapan antara Suling dan pangeran. Dia benar-benar bingung. Pangeran Agung, aku mengandalkan Nima. Yin Ruthless dan ayah mertua Jin jelas dikirim olehmu untuk membunuh Suling, tetapi sekarang lebih baik Suling tidak terbunuh, tetapi Yin Ruthless dan ayah mertua Jin terbunuh. Tidak apa-apa jika kamu tidak membantu Yin Ruthless dan ayah mertua Jin untuk membalas dendam. Sebaliknya, Anda masih saja menyalahkan Yin yang kejam dan ayah mertua Jin secara langsung. Pangeran, apakah Anda tidak takut dengan kekejaman Yin dan kematian Adipati Jin? Namun, bagaimana San Cangkong bisa tahu betapa memalukannya pangeran sekarang? Pangeran Agung, sebagai pangeran dan bahkan calon putra mahkota, memang dapat membunuh, atau bahkan menggunakan konspirasi untuk membunuh. Namun, ia harus memastikan orang itu terbunuh. Jika orang itu tidak terbunuh dan Pangeran Agung berani menjadi marah, itu hanya dapat menunjukkan bahwa Pangeran Agung benar-benar tidak cocok untuk menjadi seorang kaisar. Ini adalah pikiran raja. Pangeran tertua tahu bahwa Suling tidak terbunuh kali ini, jadi ia tidak bisa lagi marah dan terpaksa mengenakan topi di kepala Suling dan membunuh Suling lagi. Karena melakukan hal itu hanya akan menunjukkan kesederhanaan, ketidakmampuan, dan kurangnya toleransi Pangeran Agung, dan membuat Kaisar Li benar-benar kehilangan kepercayaan pada Pangeran Agung. San Cangkong hanyalah seorang wakil presiden, di mana ia tahu begitu banyak kebenaran. Ia hanya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Suling dan memberikan pertanggungjawaban kepada keluarga Sangguan. Pangeran besar, apakah Yin yang kejam, Adipati Jin, dan Sangguan Lan mati sia-sia? San Cangkong sangat tidak rela dalam hatinya. Dia menatap pangeran besar dengan nada berat dan bertanya. Mata pangeran itu tenggelam, dan dia menatap San Cangkong dalam-dalam. Dia berkata dengan dingin, siapa yang harus disalahkan bahwa Sangguan Lan dibunuh oleh sekte hantu mayat? Adapun Yin yang kejam dan Adipati Jin, mereka mengkhianati pangeran.
Apakah mereka tidak pantas mati? Setelah mengatakan ini, pangeran itu menatap Suling. Dia sangat membenci Suling di dalam hatinya, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya dan bertanya, apakah kamu puas dengan ini? Hehe, pangeran besar bercanda. Tidak masalah apakah aku puas atau tidak. Yang penting adalah apakah kamu puas. Apakah orang di belakangmu puas? Selanjutnya, kita masih punya jalan panjang. Pilihanmu hari ini memang benar. Setidaknya kamu menyelamatkan dirimu sendiri dan tidak membiarkan orang di belakangmu merasa kecewa padamu. Bukankah begitu? Suling tersenyum beberapa kali. Dia adalah seorang pria selama 2 generasi dan telah berhubungan dengan semua jenis orang. Dia telah melihat sifat manusia dengan sangat saksama. Setelah ujian mahasiswa baru di 100.000 gunung, pikirannya menjadi lebih ulet. Orang-orang seperti pangeran besar suka bermain dengan kekuasaan dan terlalu mementingkan kekuasaan. Karena itu, karena Yin yang kejam dan Adipati Jin gagal membunuhnya, dia yakin bahwa pangeran besar tidak akan membunuhnya di depan umum. Bagaimanapun, di belakangnya, setidaknya ada paviliun Raja Pedang, dan tuannya adalah pemimpin paviliun. Jika Pangeran Agung membunuhnya di depan umum, dia akan langsung menyinggung paviliun Raja Pedang, yang akan memperburuk konflik antara paviliun Raja Pedang dan keluarga kerajaan, dan bahkan menyebabkan perang. Ini tidak berarti bahwa Pangeran tidak dapat membunuh Suling. Pangeran ingin membunuh Suling, tentu saja, tetapi dia hanya dapat membunuh secara diam-diam. Jika dia bergerak ke meja untuk membunuh, itu bukan hanya kontradiksi pribadi. Karena pangeran tertua mengetahui kebenaran ini dengan baik, dia terpaksa menanggungnya. Dia menatap Suling dan berkata sambil tersenyum, aku meremehkanmu sebelumnya, kali ini kamu menang. Namun, sangat sulit bagimu untuk memenangkan saudara laki-laki dan perempuan ke-9ku Fuling dalam uji coba mahasiswa baru ini. Benarkah? Suling selalu memiliki beberapa senyuman di wajahnya. Dia menatap pangeran dan berkata, kalau begitu aku akan menantikannya. San Cangkong benar-benar bingung. Dia tidak mengerti mengapa pangeran melakukan ini. Itu jelas merupakan kesempatan besar untuk membunuh Suling. Tetapi pangeran besar melewatkan kesempatan ini. Sialan, sialan, San Cangkong menatap Suling. Kemudian dia melihat ke arah Wu Qichai dan bertanya, Wu Qichai, apakah Sangguan Lan dibunuh oleh Suling? Wu Qichai tertegun, sedikit bingung, dan berkata dengan heran, bukankah Sangguan Lan dibunuh oleh klan hantu mayat? Kau, mendengar ini, dia sendirian. Pada saat ini, hanya tawa hangat yang terdengar dari aula kediaman kepala kota dan berkata, Wakil Presiden San Cangkong, Wu Qichai adalah orang tua anakku. Apakah dia akan menipumu? Wakil Presiden San Cangkong tercengang. Sialan. Bajingan sialan, sebenarnya, San Cangkong sudah lama tahu bahwa Wu Ming tinggal di aula kediaman tuan kota dan telah menguping pembicaraan mereka. Pada level Wu Ming, tidak sulit untuk menguping pembicaraan orang lain dari jarak beberapa meter. Namun, San Cangkong tidak menyangka bahwa Wu Ming ini begitu pelit. Pada saat ini, situasi keseluruhan akan ditentukan, dan kemudian, menginspirasi, berdiri. Ini benar-benar terlalu pelit. Meskipun dia sangat marah pada latihan Wu Ming, San Cangkong memaksa dirinya untuk menahan amarahnya, memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Raja Ming sangat benar. Wu Qichai adalah putra Raja Ming. Dia memiliki identitas yang mulia dan tidak akan menipu saya. Saya baru saja bertindak gegabah dan kuat. Haha, pada saat ini, tawa yang hangat tiba-tiba terdengar lagi, dan sesosok tubuh keluar perlahan dari aula rumah tuan kota. Sosok ini adalah Raja Ming. Saat ini, Raja Ming mengenakan pakaian yang indah. Dia tinggi, dengan alis pedang dan bintang-bintang. Dia sangat kuat dan berkuasa. Dia berjalan ke halaman. Ketika Raja Ming muncul di halaman, suasana seluruh halaman tiba-tiba menjadi sedikit tertekan. Pada saat ini, semua murid yang baru saja berpartisipasi dalam ujian mahasiswa baru memusatkan perhatian mereka pada Raja Ming. Raja Ming telah menjaga 100.000 gunung selama beberapa tahun. Dalam tahun-tahun ini, Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian telah damai, dan hampir tidak ada perang yang terjadi. Adapun monster ganas dan Warcraft di 100.000 gunung, mereka tidak menyebabkan kerugian apapun di wilayah perbatasan Kekaisaran Lanxing. Oleh karena itu, meskipun Raja Ming adalah raja dengan nama keluarga yang berbeda, dia dihormati oleh semua orang. Di bawah tatapan orang banyak, Ming Wang dengan cepat berjalan ke San Cangkong dan berkata sambil tersenyum,
Wakil Presiden San, kontradiksi antara perguruan tinggi Danwu dan Paviliun Jianwang benar-benar tidak boleh ditujukan pada anak itu. Apakah menurutmu begitu? Ancaman. Ini adalah ancaman telanjang. San Changkong tahu bahwa kata-kata Wu Minggang adalah peringatan baginya dan membujuknya untuk berhenti mengejar pembunuhan Sang Guanlan. Bagaimanapun, ini adalah kediaman Tuan Kota. Bagaimanapun, ini adalah kota dinasti Ming. Tidak ada yang berani menentang dinasti Ming. Pada saat ini, wajah San Changkong sangat jelek. Dia tidak pernah dipermalukan, apalagi dipermalukan. Wu Ming ini penuh kebencian. Namun saat ini, dia hanya bisa menahan nada bicaranya, memaksakan senyum dan menjawab, apa yang dikatakan Raja Ming sangat benar. Catatan ini telah ditulis oleh perguruan tinggi Danwu, ketika ujian mahasiswa baru selesai, dia akan menemukan. Paviliun Raja Pedang. Terima kasih, Wakil Presiden San. Saya menghormati Paviliun Jianwang. Saya sedang menunggu Akademi Danwu untuk menyelesaikan perhitungan. Tetua Baiking tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah. Kemudian, Tetua Baiking mengumpulkan momentumnya. Dia berbalik dan menatap Su Ling di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, ini semua adalah hal baik yang telah kamu lakukan. Tetua Baiking, aku tidak bisa disalahkan untuk ini. Jika orang lain ingin membunuhku, bisakah aku tidak menolak? Su Ling segera ingin menangis tanpa air mata dan berkata dengan senyum pahit. Tetua Baiking berbalik dan tiba-tiba mendengus dingin. Dia tidak ingin marah pada Su Ling. Tetapi sekarang, dia harus dengan sengaja marah dan berpura-pura kepada Pangeran Agung dan Wakil Presiden San Changkong yang malang. Su Ling, jangan berpikir bahwa jika Sang Guanlan mati, kamu akan menjadi yang pertama. Kekuatan Pangeran ke-9 dan Putri Fuling tidak lemah, jadi kamu tidak bisa meremehkannya. Penatua Baiking tersenyum di sudut mulutnya dan berkata, Ketua Paviliun sangat menuntutmu. Jika kau tidak bisa mendapatkan yang pertama dalam ujian mahasiswa baru ini, tunggulah Ketua Paviliun untuk membereskanmu saat kau kembali ke Paviliun Raja Pedang. Wakil Presiden San Changkong, yang tetap di dekatnya, hampir saja memuntahkan darah. Baiking, Nima. Pembunuhan Sangguan Lan membuat Wakil Presiden San Changkong merasa tertindas. Namun sekarang, diamnya Tetua Baiking berarti Sangguan Lan sudah mati. Ini tidak diragukan lagi menaburkan garam pada luka di dasar hati San Changkong, yang membuat Wakil Presiden San Changkong semakin sakit. Wakil Presiden San Changkong sekarang benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Dia merasakan sakit di hatinya tetapi tidak dapat mengatakannya. Ming Wang, aku masih ada urusan lain, jadi aku akan kembali dulu. Wajah San Changkong sangat jelek, seperti ada benjolan di tenggorokannya. Dia menatap Wu Ming untuk waktu yang lama dan berkata, Hehe, Wakil Presiden San, kau pergi sekarang. Apa kau tidak ingin melihat hasil ujian mahasiswa baru? Kau tahu, hadiah pertama ujian mahasiswa baru adalah harta yang sangat berharga. Meskipun Sang Guanlan terbunuh, bukan berarti murid-murid lain dari perguruan tinggi Danwu tidak akan mendapatkan tempat pertama. Ming Wang tersenyum beberapa kali. Dia menyipitkan matanya dan menatap San Changkong dengan wajah bermartabat. Satu bencana demi satu. Ini benar-benar menjengkelkan, jatuh ke dalam sumur. Sudah cukup sulit bagi Changkong sendirian. Bagaimanapun, orang yang meninggal itu adalah Sang Guanlan, putra kedua dari keluarga Sang Guan, dan juga saudara laki-laki Sang Guan Mi. Ketika ujian mahasiswa baru selesai, San Changkong kembali ke perguruan tinggi Danwu. Tidak dapat dihindari untuk menanggung kesalahan dan mengundurkan diri, dia bahkan mungkin akan mendapat balasan keras dari keluarga Sang Guan. Namun sekarang, Raja Ming membuka mulutnya dan menutup mulutnya, yaitu, Sang Guanlan terbunuh. Hal ini membuat San Chang sangat menderita dalam kecelakaan udara, tetapi dia berani marah. Saat memikirkan hal ini, San Changkong tersangkut di tenggorokannya dan wajahnya semakin jelek. Dia menatap Ming Wang dan berkata dengan senyum pahit, kalau begitu aku akan menunggu sampai hasil ujian mahasiswa baru diumumkan sebelum pergi. Tidak seorang pun tahu betapa tidak nyamannya San Changkong saat ini. Seluruh wajahnya pucat dan dia bahkan tidak ingin berbicara. Tentu saja, dibandingkan dengan penderitaan San Changkong saat ini, Yang Mulia, Pangeran Yang Mulia, juga sangat sakit hati. Di antara orang-orang yang meninggal kali ini, ada ayah mertua Jin. Anda tahu, Kasim terdekat pangeran adalah Adipati Jin, yang bahkan dianggap sebagai orang kepercayaannya. Namun sekarang,
ayah mertua Jin dibunuh oleh Suling. Untuk menyingkirkan hubungannya, pangeran tertua bahkan mengenakan topi pengkhianatan pada ayah mertua Jin. Saya khawatir kakek Jin akan meninggal dengan tenang. Tubuh pangeran tertua sangat kaku dan wajahnya sangat jelek. Dia tertegun di tempatnya. Sekarang harapan terbesarnya adalah menunggu sampai pangeran ke-9 dan putri Fuling kembali, mendapatkan hasil yang baik dalam ujian mahasiswa baru, membantunya mengalahkan wajah Suling dengan keras dan membantunya memenangkan kembali sebagian mukanya. Saat ini, seiring berjalannya waktu, sentuhan merah kemerahan di malam hari mewarnai separuh langit. Separuh langit ini, seperti sepotong brokat biru muda, sekarang dicat dengan warna merah kemerahan, yang telah menjadi sangat indah. Matahari merah yang terik secara bertahap jatuh ke arah cakrawala barat. Warna yang membakar menghiasi langit. Seluruh rumah kepala kota menjadi sangat indah. Suling bermandikan cahaya senja matahari terbenam, dengan beberapa senyuman di wajahnya. Wang Huan mengikuti Suling dengan ekspresi santai. Adapun Wu Qichai, dia berdiri di samping Wu Ming. Pada saat ini, halaman kediaman tuan kota tampak sangat sunyi. Namun saat itu, sebuah teriakan memecah kesunyian. Kakak Fuling dan aku sudah kembali. Li Han, pangeran ke-9, datang dari luar rumah kepala kota bersama putri Fuling dalam balutan gaun merah. Begitu dia masuk ke halaman rumah kepala kota, mata pangeran ke-9 tertuju pada tubuh Suling. Dia terkejut. Dia merasa sangat takut di dalam hatinya dan berkata, Kakak Su, bukankah kamu sudah mati? Suling dan pangeran ke-9 adalah sahabat karib, yang bukan rahasia lagi di keluarga kerajaan. Oleh karena itu, setelah memasuki 100.000 gunung, pangeran ke-9 juga khawatir dengan situasi Suling. Kemudian, di daerah pusat Siwandasan, pangeran ke-9 menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Suling terbakar semangat juang dan bertempur dalam pertempuran hidup dan mati dengan seorang pria berjubah berdarah. Energi mengerikan yang dihasilkan sangat mengejutkan, dan Suling berada di pusat ledakan dan pasti telah hancur. Meskipun Lu Sueyao yakin bahwa Suling tidak mati, pangeran ke-9 tahu seberapa kuat energinya. Suling pasti akan mati sendirian. Namun, sekarang melihat Suling berdiri di depannya dengan utuh, pangeran ke-9 merasa sangat terkejut, dan bahkan beberapa merasa tidak percaya. Aneh, Suling tidak mati. Pangeran ke-9 dengan cepat berjalan mendekati Suling dan mengulurkan tangannya untuk mencubit lengan Suling. Setelah memastikan bahwa Suling tidak mati, dia berkata, Saudara Su, kamu tidak mati, hebat. Hebat, pangeran tertua dan San Cangkong segera saling memandang dengan tatapan kosong. Nima, 9 saudara muda, jika kamu tidak dapat berbicara, diamlah dengan cepat, ya. Kalimat ini benar-benar penggambaran hati sang pangeran. 9 pangeran, jika kamu tidak dapat berbicara, diamlah dengan cepat, ya. Kalimat ini benar-benar penggambaran hati San Cangkong. Pangeran besar dan San Cangkong keduanya berdiri di sisi yang berlawanan dari Suling. Suling berjalan keluar dari 100.000 gunung hidup-hidup. Mereka sangat khawatir sehingga mereka hampir hancur. Secara khusus, setelah mengetahui bahwa Suling telah menyebabkan begitu banyak kerugian bagi mereka, mereka ingin sekali memotong Suling ribuan kali di dalam hati mereka. Batuk. Pangeran besar tiba-tiba batuk beberapa kali. Dia menatap pangeran ke-9 Li Han dan memarahi, kakak ke-9, bagaimana Suling bisa mati di 100.000 gunung? Hah, mendengar ini, pangeran ke-9 tercengang dan berkata dengan heran, kakak tertua. Apakah kamu sudah menyelesaikan dendam lamamu dengan kakak tertua Su? Kupikir kamu akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Aku, pangeran tertua tercengang. Dengan ekspresi terdiam di wajahnya, dia menatap tajam ke arah pangeran ke-9 dan berkata, kakak ke-9, Suling dan aku tidak memiliki kebencian. Bagaimana mungkin aku mengirim seseorang untuk membunuhnya? Haha, pada saat ini, Suling tetap berada di dekatnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, ya, pangeran ke-9, tidak ada kebencian antara aku dan pangeran tertua. Semua orang di sekitar tercengang. Tidak ada kebencian antara Suling dan pangeran. Ini mungkin bagian terlucu tahun ini. Baiklah, sekarang semua orang sudah kembali, keluarkan semua harta karun yang telah kalian peroleh. Nanti, orang khusus akan menguji dan menilai pencapaian kalian dalam ujian mahasiswa baru. Juara pertama akan mendapatkan harta karun tingkat surga, dan beberapa berikutnya akan mendapatkan obat-obatan berharga dan suanjing. Ming Wang tersenyum tak berdaya.
Dia benar-benar tidak bisa mendengarkan kata-kata kosong itu. Dia harus mendesak dan mengevaluasi hasil ujian mahasiswa baru. Pangeran Besar dan Su Ling jelas bermusuhan, yang bukan rahasia di ibu kota kekaisaran. Namun sekarang, untuk menjaga wajah satu sama lain, Pangeran Tertua dan Su Ling sebenarnya terbuka dan tertutup tanpa kebencian. Apakah ini dunia orang dewasa? Sungguh munafik. Su Ling tahu bahwa Ming Wang sengaja mengesampingkan topik itu. Dia tersenyum beberapa kali dan melepaskan cincin dari jarinya. Kemudian dia menggosok cincin itu beberapa kali, mengeluarkan tas penyimpanan seukuran kepalan tangan dari cincin itu dan menyerahkannya kepada orang yang bertugas menguji kuantitas dan kualitas harta karun itu. Orang yang menguji harta karun itu adalah wakil di sebelah Raja Ming. Dia sangat dekat dengan Raja Ming. Setelah mengambil tas penyimpanan dari Su Ling, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menimbangnya. Tas penyimpanan ini benar-benar sedikit ringan. Dibandingkan dengan 9 pangeran yang diambil alih sebelumnya dan tas penyimpanan Putri Fuling, tas penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh Su Ling benar-benar jauh lebih ringan. Dilihat dari beratnya saja, Su Ling telah kehilangan setengahnya. Sedangkan untuk tingkat harta karun, Pangeran ke-9 dan Putri Fuling, kultivasi alam mereka berada di atas Su Ling. Tingkat monster berburu harus melampaui Su Ling. Wakil itu segera mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Su Ling tidak dapat memenangkan tempat pertama dalam ujian mahasiswa baru ini. Dengan mengingat hal ini, wakil itu pergi ke Wu Qichai dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, tolong berikan tas penyimpanan Anda kepada bawahan Anda." Wu Qichai adalah putra Raja Ming. Menurut martabatnya, wakil itu hanya bawahan Raja Ming. Tidak berlebihan untuk memanggil Wu Qichai sebagai tuan muda. Baiklah, bagus. Wu Qichai mengenal wakil itu, yang bernama Zhao Yishan. Wu Qichai menatap Zhao Yishan dan mengangguk sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya. Wu Qichai segera mengeluarkan tas penyimpanan dari Naji, menyerahkannya kepada Zhao Yishan dan berkata, "Silakan, Paman Zhao." "Sama-sama, Tuan muda. Ini yang harus dilakukan bawahan saya." Zhao Yishan sudah tidak muda lagi. Dia telah bersama Raja Ming selama bertahun-tahun. Dia memandang Wu Qichai dengan sangat puas dan berkata, "Pada saat ini, Zhao Yishan dan beberapa wakil jenderal lainnya telah menyimpan semua tas penyimpanan di tangan para seniman bela diri di rumah kepala kota. Tuan, semua tas penyimpanan sudah disimpan sekarang. Bawahanku akan segera memeriksanya dan melaporkan peringkatnya kepadamu nanti." Zhao Yishan, sambil membawa beberapa tas penyimpanan di tangannya, berjalan cepat ke Wu Ming, berlutut di lutut kanannya dan berkata, "Kita harus memastikan keadilan dan kebenaran. Ujian mahasiswa baru ini sangat penting. Ini adalah ujian yang dilakukan oleh keluarga kerajaan, perguruan tinggi Danwu, Paviliun Jianwang, Desa Fengbo dan ribuan mahasiswa baru. Oleh karena itu, hasil ujian mahasiswa baru ini akan menentukan banyak hal." Wu Ming mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap Zhao Yishan dan berkata dengan suara yang dalam, "Baik, tuanku, bawahanku akan melakukan yang terbaik." Zhao Yishan tampak sangat dingin dan berkata dengan tegas. Status Zhao Yishan tidak rendah. Sebagai wakil Jenderal Wu Ming, dia tahu apa yang akan ditunjukkan oleh hasil ujian mahasiswa baru ini. Mahasiswa baru ini berasal dari keluarga kerajaan, perguruan tinggi Danwu, Paviliun Jianwang dan Desa Fengbo. Keempat kekuatan ini hampir menjadi yang teratas di ibu kota kekaisaran. Tingkat kualitas mahasiswa baru akan menentukan perkembangan keempat kekuatan ini di masa depan. Terlebih lagi, kekuatan sekte dapat dilihat melalui hasil ujian mahasiswa baru, yang terkait dengan jumlah dan tingkat pendaftaran sekte tahun depan. Dalam beberapa tahun terakhir, hasil ujian mahasiswa baru Desa Fengbo tidak bagus. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, pendaftaran Desa Fengbo menjadi semakin sedikit, dan kualitas siswa menjadi semakin buruk, yang secara langsung mengarah pada kekuatan Desa Fengbo yang semakin lemah dan kemunduran seluruh sekte. Saya khawatir bahwa tidak lama lagi, Villa Fengbo akan dibuka sepenuhnya oleh perguruan tinggi Danwu dan Paviliun Jianwang. Pada saat itu, Villa Fengbo akan semakin tidak berharga, dan posisinya di Kekaisaran Lanxing juga akan anjlok. Ujian mahasiswa baru ini diadakan bersama oleh keempat kekuatan. Hasil ujian akan secara langsung memengaruhi posisi dan hubungan kekuatan keempat kekuatan di masa depan. Karena alasan ini, apakah Pangeran Agung, San Changkong, Tetua Baiking atau Tetua Feng sangat memperhatikan hasil ujian yang terkait dengan perkembangan sekte di masa depan.
Pangeran tertua, mengapa Anda harus khawatir? Keluarga kerajaan memiliki 9 pangeran dan putri Fuling. Ujian mahasiswa baru ini setidaknya harus mengambil 2 yang teratas. Adapun beberapa orang, bagaimana jika mereka melarikan diri dari 100.000 gunung? Hasil ujian mahasiswa baru masih berantakan. San Cangkong menatap Pangeran Agung dengan wajah berwibawa, tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Hehe, ya, Wakil Presiden San tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, Sang Guanlan dibunuh oleh Sekte Hantu Mayat. Tidak seorang pun di perguruan tinggi dan Wu seharusnya dapat bersaing untuk 3 teratas." Pada saat ini, Tetua Baiking mencibir dan menatap San Cangkong, sengaja bersikap sarkastis. "Penatua Baiking, aku sudah tahu bahwa Sang Guanlan dibunuh oleh Sekte Hantu Mayat. Bisakah kau berhenti menekankannya?" San Cangkong memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Wajahnya sangat bermartabat. Dia menatap Tetua Baiking dengan sangat serius dan bertanya, "Brengsek, sungguh sekelompok bajingan." Dia selalu menyebutkan bahwa Sang Guanlan terbunuh. Tampaknya tidak peduli apa yang dia katakan, seseorang akan berteriak di telinganya bahwa Sang Guanlan terbunuh. "Baiklah, oke, Wakil Presiden San, aku tidak akan menekankan pembunuhan Sang Guanlan." Penatua Baiking mengangguk tanpa sadar dan menjawab. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dia katakan kemungkinan akan melukai harga diri Wakil Presiden San Cangkong. Mendengar apa yang dikatakan Penatua Baiking, San Cangkong segera menunjukkan ekspresi terdiam. "Baiking, persetan dengan 5. Petik 2 titik 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 petik 2. Pangeran tertua, Ming Wang dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi terdiam. Penatua Baiking yang sederhana dan jujur ini benar-benar menyukai pot. Mana yang tidak dia buka? Merasakan tatapan aneh orang-orang, Penatua Baiking tiba-tiba tidak tahu. Jadi, bukankah dia baru saja menghibur San Cangkong dengan beberapa patah kata? Apakah itu sepadan dengan kejutan yang dibuat semua orang? Suasana di halaman menjadi sedikit canggung. Baiking, tetua yang sederhana dan jujur itu tampak terkejut. Sesaat kemudian, Raja Ming terbatuk pelan dan berkata sambil tersenyum, "Karena ujian mahasiswa baru telah berakhir, hampir semua murid yang pergi ke 100.000 gunung untuk berpartisipasi dalam ujian telah kembali, lalu bersiap untuk memulai perjamuan. Baiklah, para mahasiswa baru ini telah diasah di 100.000 gunung selama sebulan. Sekarang mereka keluar hidup-hidup. Sudah waktunya untuk membersihkan debu bagi mereka." Pangeran tertua tampak begitu dingin sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dan menggema. Ya, betapa sulitnya mengasah di 100.000 gunung. Benar-benar tidak mudah untuk keluar hidup-hidup. Sudah tepat untuk memberi mereka perjamuan untuk membersihkan debu mereka. Wakil Presiden San Cangkong merasa jauh lebih baik di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan berkata langsung, "Apa yang dikatakan Wakil Presiden San sangat benar. Ujian mahasiswa baru ini sangat sulit dan berbahaya. Bahkan bakat yang kuat seperti Sang Guanlan sayangnya meninggal di 100.000 gunung. Sungguh tidak mudah bagi orang-orang ini untuk keluar hidup-hidup. Kita harus merayakannya untuk mereka." Penatua Baiking segera tersenyum dan menatap San Cangkong dengan sangat puas. Matanya seolah mengatakan bahwa Anda, San Cangkong, akhirnya mengucapkan sepatah kata manusia. "Tidurlah, Nima." Ini mungkin gambaran sebenarnya dari hati Wakil Presiden San Cangkong. Baiking, bajingan sialan itu, jelas-jelas baru saja berjanji kepadanya untuk tidak menyebutkan bahwa Guanlan terbunuh. Namun, sudah berapa lama berlalu? Baiking sekali lagi menyebutkan bahwa Sang Guanlan terbunuh dan mengatakan kematiannya yang tragis. Sialan, sialan, meskipun hatinya sangat marah, Wakil Presiden San Cangkong hanya bisa tersenyum dan menahan amarahnya. Dia tersenyum pada Tetua Baiking dan berkata, "Tetua Baiking, bukankah kamu baru saja berjanji kepadaku untuk tidak menyebutkan pembunuhan Guanlan?" Apakah aku menyebutkannya lagi tadi?" Tetua Baiking terkejut, menunjukkan ekspresi curiga di wajahnya, dan berkata dengan heran, "Aku ingat dengan jelas bahwa aku tidak menyebutkan pembunuhan Guanlan." Pada saat ini, Wakil Presiden San Cangkong tiba-tiba merasa ingin muntah darah. "Oh, tidak. Itu bukan hanya memuntahkan darah, itu memuntahkan darah." Wajah Ming Wang juga berkedut beberapa kali. Siapa yang tahu apakah Tetua Baiking sengaja menggoda Wakil Presiden San Cangkong atau tidak sengaja. "Tetua Baiking, ayo pergi. Ayo pergi ke perjamuan bersama." Ming Wang benar-benar tidak berani membiarkan Tetua Baiking berbicara lagi.
Dia khawatir tetua Baiking akan benar-benar mengganggu Wakil Presiden San Changkong jika dia terus berbicara. Baiklah, tetua Baiking mengangguk dan berjalan ke aula rumah kepala kota. Namun, baru beberapa langkah, tetua Baiking berhenti, berbalik dan menatap San Changkong di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, sayang sekali. San Changkong mengerutkan kening dan tampak linglung. Dia tidak mengerti arti dari gelengan kepala terakhir tetua Baiking. Namun, saat berikutnya, San Changkong menjadi menyeramkan. Dia benar-benar ingin segera menutup telinganya. Namun, sangat disayangkan bahwa sebelum dia bisa menutup telinganya, dia mendengar tetua Baiking menggelengkan kepalanya dan terus berkata, sayang sekali Sang Guan Lan meninggal. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tetua Baiking berjalan ke aula rumah utama kota. Semua orang menatap sosok tetua Baiking dan tiba-tiba merasa mati rasa. Tetua Baiking benar-benar sakit perut. Hanya karena San Changkong telah menargetkan suling sebelumnya, dia terus menyebutkan bahwa Sang Guan Lan terbunuh melawan San Changkong. Akan tetapi, harus dikatakan bahwa langkah ini memang efektif untuk San Changkong. Sebab, saat ini, wajah San Changkong membiru dan bahkan pucat. Bajingan, dasar bajingan, Baiking, akulah yang menulis kisah ini oleh San Changkong. San Changkong menatap dingin ke arah tetua Baiking yang berjalan memasuki aula kediaman kepala kota. Dia membencinya dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Namun, saat Wakil Presiden San Changkong begitu marah hingga tangannya mengepal dan tubuhnya menegang, suling berjalan di samping Wakil Presiden San Changkong dan menghiburnya tanpa daya. Wakil Presiden San bersedih karena perubahan. Sungguh disayangkan Sang Guan Lan terbunuh. Sayangnya, dia tidak sempat makan di jamuan makan ini, tetapi Wakil Presiden San bisa makan lebih banyak, yang dapat dianggap membantu Sang Guan Lan makan. Setelah mengatakan ini, Suling menghela napas, menggelengkan kepalanya, dan berjalan perlahan menuju aula rumah kepala kota. Dasar bajingan kecil, sialan. San Changkong hampir pingsan di dalam hatinya. Dia menatap sosok Suling dan meraung di dalam hatinya. Namun, sebelum Wakil Presiden San Changkong sempat mengucapkan beberapa patah kata di dalam hatinya, Wang Huan pergi ke samping Wakil Presiden San Changkong dan berkata dengan senyum masam, "Hei, Wakil Presiden San, maafkan aku. Bakat bela diri Sang Guan Lan selalu kukagumi. Sayang sekali dia tewas di tangan sekte hantu mayat kali ini." Setelah mengatakan ini, Wang Huan tanpa sadar mengangkat tangannya dan menepuk bahu Wakil Presiden San Changkong untuk mengungkapkan rasa nyamannya. Kemudian Wang Huan berjalan ke aula rumah kepala kota. San Changkong tidak berekspresi dan patah hati. Tidak ada yang tahu perasaannya yang sebenarnya. Dia sangat marah, bahkan sangat marah. Jika Anda dapat membunuh seseorang, San Changkong akan segera melakukannya. Matanya sedih dan galak. Dia menatap Wang Huan yang memasuki aula dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, "Bajingan sialan, kamu harus mati." Tetapi sebelum San Changkong mengucapkan beberapa patah kata dalam hatinya, Wu Qichai pergi ke San Changkong. Namun, kali ini, San Changkong belajar untuk menjadi pintar. Sebelum Wu Qichai mulai menyebutkan pembunuhan Sang Guan Lan, Wakil Presiden San Changkong mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Hei, sangat disayangkan Sang Guan Lan terbunuh. Ketika saya kembali ke ibu kota kekaisaran, saya akan melaporkan kepada Presiden Mu Ling dan para pejabat untuk terus menyelidiki tanggung jawab mereka." Untuk mencegah orang lain terus mengungkap lukanya, San Changkong hanya mengungkap seluruh lukanya, jadi itu tergantung pada siapa yang berani mengejeknya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan San Changkong, Wu Qichai sedikit mengangkat sudut mulutnya, menyeka beberapa seringai di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak. Wakil Presiden San, tidak disayangkan Sang Guan Lan meninggal. Dia benar-benar pantas mati, karena dia ingin membunuhku di 100.000 gunung. Jika ayahku tahu ini, Sang Guan Lan bahkan tidak akan memiliki kepalanya yang tersisa. Ayahku akan membuatnya frustrasi." Setelah mengatakan ini, Wu Qichai mendengus dingin dan berjalan menuju aula. San Changkong tercengang, pria dari Sang Guan Lan begitu berani sehingga dia berani membunuh Wu Qichai. Apakah Sang Guan Lan tidak tahu bahwa Wu Qichai adalah putra Raja Ming? Jika Sang Guan Lan benar-benar berani membunuh Wu Qichai, bahkan jika Sang Guan Lan memiliki 10 nyawa, saya khawatir itu tidak cukup bagi Raja Ming untuk membunuh. Bagaimanapun, kota ini disebut kota Mingwang,
yang merupakan kota tempat ayah kandung Wu Qichai duduk. San Changkong panik. Dia tertegun lama sebelum dia bereaksi. Pada saat ini, para murid yang telah berpartisipasi dalam persidangan memasuki aula satu demi satu, meninggalkannya sendirian di halaman. Setelah bereaksi, wajahnya menjadi hijau dan sedikit bingung, jadi dia bergegas ke aula, rumah besar tuan kota, di aula. Raja Dinasti Ming secara pribadi menyelenggarakan jamuan makan dan mengundang banyak seniman bela diri. Di meja utama di tengah aula, Raja Ming, Pangeran Besar, San Changkong, Bai Qing, dan Tetua Feng semuanya duduk di meja utama. Murid-murid lainnya mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Para pelayan kediaman tuan kota membawa anggur dan sayuran ke meja. Ming Wang menuangkan anggur dan mengangkat gelasnya. Dia berdiri dengan postur yang tinggi dan tegap. Dia selalu memiliki beberapa senyum di wajahnya, yang merupakan senyum percaya diri. Sungguh tidak mudah bagimu untuk berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru dan keluar dari 100.000 gunung hidup-hidup. Di masa depan, kamu akan menjadi tulang punggung Kekaisaran Lanxing. Aku bersulang untukmu. Raja Ming berdiri di meja utama di tengah aula dan berteriak pada banyak seniman bela diri. Kemudian, Raja Ming minum sampai ke tenggorokannya dan lebih banyak tersenyum. Terima kasih, Ming Wang. Pangeran besar itu setengah menyipitkan matanya, juga berdiri, minum langsung dan berkata. Wakil Presiden San Changkong, Tetua Bai Qing, dan Tetua Feng semuanya bersulang satu demi satu. Bagaimanapun, ini adalah kota Raja Ming. Raja Ming adalah penguasa kota ini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang dapat menandingi Raja Ming di kota Raja Ming ini. Semua murid lainnya mengambil gelas anggur mereka dan meminumnya. Selama perjamuan, suasananya canggung, terutama di meja utama. Meskipun Raja Ming selalu memiliki beberapa senyuman di wajahnya, di meja utama, Pangeran Besar dan yang lainnya menyanjung dan mengatakan hal-hal yang menyanjung publik dan bertentangan dengan kejahatan. Hei, Pangeran tidak mau menerima ujian mahasiswa baru ini. Pangeran tertua menghela nafas tak berdaya. Beberapa warna dingin dan ganas melintas dari dasar matanya. Dia tanpa sadar menatap Tetua Bai Qing dan berkata, semua orang tahu bahwa Su Ling tidak terkalahkan di wilayah yang sama. Sebelumnya, di kediaman penguasa kota, dia membunuh Feng Xiaoyu untuk membuktikan kekuatannya. Sayang sekali pangeran tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Mendengar apa yang dikatakan sang pangeran, Tetua Feng, yang baru saja mengangkat gelasnya, tiba-tiba membeku di wajahnya. Feng Xiaoyu adalah orang pertama dalam daftar seni bela diri Yuan sebelumnya, tetapi dia dibunuh oleh Su Ling dengan 8 puncak seni bela diri Yuan, yang secara langsung mempermalukan reputasi Villa Fengbo. Itu penuh kebencian. Setelah itu, Villa Fengbo mengirim banyak prajurit untuk membunuh Su Ling di 100.000 gunung, tetapi sayangnya, mereka semua gagal. Namun, Tetua Feng merasa lega mengetahui bahwa Pangeran Besar mengirim seniman bela diri yang kuat seperti Duke Jin, tetapi mereka gagal membunuh Su Ling. Bahkan setelah mengetahui bahwa ayah Jin terbunuh, Tetua Feng sangat gembira. Su Ling berani membunuh ayah mertua Jin, yang tidak diragukan lagi akan benar-benar membuat marah Pangeran Besar dan keluarga kerajaan. Sebelumnya, Su Ling menyinggung Pangeran ke-6, menghina Lu Sueyao dan membuat marah Wakil Presiden San Changkong, yang sama saja dengan menyinggung perguruan tinggi Danwu. Dengan kata lain, Su Ling telah menyinggung 3 dari 4 kekuatan utama di ibu kota kekaisaran. Tetua Feng yakin bahwa itu hanya masalah waktu sebelum Su Ling terbunuh. Dia pikir pangeran tertua akan menunggu sampai dia kembali ke ibu kota kekaisaran untuk menyerang Su Ling. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa pangeran besar berada di kota Raja Ming, jadi dia langsung menyerang Su Ling. Meskipun alasan penyerangan pangeran besar melibatkan Feng Xiaoyu, yang membuat Villa Fengbo kehilangan muka, Tetua Feng dapat menerimanya selama dia dapat membunuh Su Ling. Pada saat ini, Tetua Feng batuk. Wajahnya tua dan keriput. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan mudaku benar-benar tidak kompeten. Dia sendiri yang harus disalahkan atas kematian ini. Namun, pangeran tertua memiliki identitas yang mulia. Jika dia disakiti oleh Su Ling, itu tidak sepadan. Setelah mengatakan ini, Tetua Feng menyipitkan matanya, menatap Tetua Bai Qing dan berkata sambil tersenyum, menurutmu begitu? Tetua Bai Qing, haha. Mendengar pertanyaan Tetua Feng, Tetua Bai Qing tercengang dan beberapa warna dingin dan ganas melintas di matanya. Pada saat ini,
Tetua Baiking telah menyapa keluarga Tetua Feng di dalam hatinya. Tetua Feng benar-benar suka menyembunyikan pisau dan jarum dalam senyuman. Untuk menargetkan Su Ling, dia bahkan tidak ragu untuk mengatakan bahwa Su Ling dapat menyakiti pangeran. Tidak diragukan lagi bahwa tujuan Tetua Feng telah terungkap sekilas. Dia hanya ingin Pangeran Agung menantang Su Ling dan melakukan pertarungan yang adil. Kemudian, Pangeran Tertua membunuh Su Ling secara tidak sengaja. Sungguh tipu muslihat yang kejam. Namun, Tetua Baiking tahu bahwa pertanyaan pangeran tadi adalah bahwa dia ingin melawan Su Ling. Tidak perlu dijelaskan makna yang dalam. Adipati Jin disebut sebagai tangan kanan pangeran, tetapi dia disingkirkan secara paksa oleh Su Ling. Bagaimanapun, pangeran akan menyelesaikan masalah ini dengan Su Ling. Meskipun, tadi di halaman, Pangeran Agung terpaksa menahan amarahnya dan berjabat tangan dengan Su Ling, tetapi sekarang dia ada di aula. Pangeran Agung berharap untuk melakukan pertarungan yang adil dengan Su Ling dan menguji bakat seni bela diri Su Ling, yang masuk akal. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pangeran tidak berani membunuh Su Ling, tetapi dia tidak berani membunuh Su Ling secara terbuka. Dia harus menggunakan cara yang tercela untuk membunuh Su Ling secara diam-diam. Sekarang, Pangeran Agung akan membunuh Su Ling di atas meja, dia hanya bisa mengandalkan alasan bersaing dengan Su Ling. Bukankah wajar saja jika dalam pertandingan itu ia tidak sengaja membunuh Su Ling? Bagaimanapun juga, Pangeran Tertua adalah seorang pendekar di wilayah Tianwu, sedangkan Su Ling, di wilayah Zhenwu, seperti tikus dan semut. Pangeran Tertua sangat percaya diri. Dengan kultivasinya di alam, membunuh Su Ling sangatlah mudah. Memikirkan hal ini, sudut mulut pangeran sedikit terangkat, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum. Jika ia ingin membunuh Su Ling, ia harus melakukannya sendiri. Tetua Baiking bukanlah orang sebodoh itu. Apakah ia menggunakan Sang Guanlan untuk menargetkan wakil presiden San Changkong sebelumnya atau apa yang sedang ia pertimbangkan saat ini? Hatinya jernih dan bersih. Ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Saat ini, menghadapi provokasi yang disengaja oleh Tetua Feng, Tetua Baiking tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Tetua Feng, tuan mudamu benar-benar lebih rendah dari yang lain. Kalau tidak, dia tidak akan dibunuh oleh Su Ling di seberang perbatasan." Tetapi Pangeran Tertua berbeda. Kau tahu, kekuatan Pangeran Tertua jauh lebih baik daripada tuan mudamu. Apakah Tetua Feng berpikir bahwa Pangeran Tertua tidak sebagus Feng Shaoyu? Setelah mengatakan ini, mata Tetua Baiking tiba-tiba tenggelam, suaranya tiba-tiba sedikit dingin, dan berkata, "Atau, di mata Tetua Feng, Pangeran besar dalam kondisi puncaknya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan orang mati." Wajah tua Tetua Feng berkedut terus-menerus. Matanya suram, menatap dingin ke arah Tetua Baiking, dan membalas dengan suara yang dalam, "Tetua Baiking, apa maksudmu dengan membandingkan pangeran besar dengan orang mati?" "Haha, Tetua Feng, bukankah kau sudah tua dan bingung? Baru saja kau mengatakan bahwa Pangeran Tertua akan disakiti oleh Su Ling. Namun, Su Ling hanyalah murid baru dan kekuatannya lebih baik dari tuan mudamu. Bagaimana dia bisa menyakiti Pangeran Tertua dengan kekuatan Su Ling? Apakah kau membenci Pangeran Tertua?" Tetua Baiking tertawa beberapa kali, menatap Tetua Feng dan bertanya, "Baiking, kau penuh kebencian." Tetua Feng menjadi marah dan tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dan ingin langsung menekan Tetua Baiking. Namun, pada saat ini, Raja Ming berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Kalian mengobrol saja. Jangan berkelahi." Seketika, Raja Ming menatap Su Ling yang duduk tidak jauh dan berkata sambil tersenyum, "Su Ling, apa pendapatmu tentang usulan pangeran tadi?" Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tertegun, pura-pura tidak tahu, dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Usulan apa?" "Haha," Ming Wang tersenyum beberapa kali dan menyipitkan matanya. Dia berdiri, menatap Su Ling dan bertanya, "Pangeran Agung ingin bertanding denganmu. Bagaimana menurutmu?" Kota Raja Ming adalah kota yang dijaga oleh Raja Ming. Rumah Tuan Kota adalah kediaman Raja Ming. Di rumah Tuan Kota, Raja Ming memiliki hak mutlak untuk berbicara. Bahkan jika Kaisar Li datang ke balai kota secara langsung, ia harus tetap menghormati Raja Ming. Bagaimanapun, Raja Ming adalah raja dengan nama keluarga yang berbeda. Ia juga menempati kota Raja Ming, didukung oleh 100.000 gunung, menjaga persimpangan Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Dalam arti tertentu,
status Raja Ming sama dengan kaisar di kota Raja Ming. Tidak seorang pun dapat menantangnya di kota Raja Ming. Saat ini, Raja Ming bertanya pada dirinya sendiri apakah Su Ling bersedia bersaing dengan pangeran besar. Jika Su Ling tahu baik atau buruk dan sedikit mengenal dirinya sendiri, ia harus menyetujui persaingan tersebut. Karena Raja Ming sendiri berdiri dan bertanya. Pada saat ini, hampir semua orang di seluruh aula menatap Su Ling dan menunggu jawaban Su Ling. Mulut Su Ling dipenuhi dengan senyuman. Dia menyipitkan matanya dan memainkan gelas anggur putih di tangannya. Matanya selalu menatap Raja Ming. San Chang sangat gembira. Kali ini, sang pangeran secara pribadi mengundang Su Ling untuk bertarung. Selama Su Ling berani berjanji, dia harus mati. Memikirkan hal ini, senyum di wajah San Changkong tiba-tiba menjadi lebih makmur. Su Ling, bisakah kamu bertahan kali ini? San Changkong mendengus dingin, mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. Su Ling terlihat sama. Bagaimanapun, dia adalah pria dari dua generasi. Dia dapat menebak apa yang ingin dilakukan Ming Wang. Dia hanya ingin menguji batas bawah dan batas kekuatannya. Sebelumnya, Su Ling dan Pangeran Agung hampir pecah di halaman. Pada saat itu, Raja Ming tetap berada di aula dan mendengarnya dengan jelas. Namun, Raja Ming dengan keras kepala menahan rasa ingin tahunya dan tidak memilih untuk berdiri. Setelah Su Ling dan Pangeran Agung membersihkan kapak, Raja Ming berdiri dan menjadi pembawa damai. Harus dikatakan bahwa Raja Ming dapat duduk di kota Raja Ming. Selain kekuatannya yang kuat dan mendominasi, dia juga menyerang dengan trik yang bagus. Bagaimana kabarmu, Su Ling? Bagaimana menurutmu? Bagaimanapun, pangeran tertua adalah pangeran. Sudah pasti kehormatanmu untuk melawannya. Ming Wang mengerutkan kening dan bertanya lagi. Namun, nada suara Ming Wang jelas jauh lebih keras kali ini. Saya harap Su Ling akan menerima undangan sang pangeran. Su Ling menatap Ming Wang. Dia dengan lembut meletakkan cangkir anggur di tangannya di atas meja, lalu berdiri, tersenyum pada Ming Wang dan berkata, saya menolak. Hah, mendengar ucapan itu, Ming Wang tertegun dan beberapa warna dingin melintas di matanya. Sementara tetap berada di aula, seniman bela diri lainnya juga tampak bingung. Apa yang baru saja dikatakan Su Linggang? Menolak, tahukah Anda? Nada bicara Ming Wang tadi sangat keras. Jelas bahwa dia ingin memaksa Su Ling untuk menyetujui persaingan dengan sang pangeran. Dengan kata lain, Ming Wang ingin Su Ling mengambil inisiatif untuk mati. Apakah orang ini gila? Ini adalah kota Raja Ming. Dia berani menolak permintaan Raja Ming. Apakah dia ingin dieksekusi oleh Raja Ming? Ya, di kediaman tuan kota, apakah dia berani menolak Raja Ming? Tidak heran semua orang mengatakan bahwa Su Ling sangat sombong dan selalu sombong. Sekarang tampaknya dia benar. Sekarang dia bahkan tidak memperhatikan Raja Ming. Dia mencari kematian. Terjadi diskusi sengit di sekitar. San Changkong dan Tetua Feng bahkan lebih mencibir. Su Ling terbiasa dengan kesombongan. Sekarang bahkan Raja Ming tidak memperhatikannya. Ini benar-benar mencari kematian. Tetua Baiking juga terkejut. Dia bisa melindungi Su Ling di tangan Pangeran Agung dan San Changkong, tetapi itu tidak berarti dia bisa melindungi Su Ling di rumah penguasa kota dan di tangan Raja Ming. Seperti kata pepatah, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Tapi sekarang, Su Ling tinggal di rumah penguasa kota. Jangan bilang menundukkan kepalanya. Bahkan jika dia membungkuk, dia tidak mau. Su Ling, karena Pangeran Agung dengan tulus mengundangmu untuk bertanding, kamu bisa bertanding dengannya. Bagaimanapun, Pangeran Agung selalu baik hati. Bahkan jika kamu kalah, dia tidak akan membunuhmu. Tetua Baiking tiba-tiba berdiri, berjalan cepat ke sisi Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Su Ling, Pangeran Agung tidak akan membunuhmu. Berjanjilah untuk bertanding dengan Pangeran Agung. Pada saat ini, Wakil Presiden Changkong Tunggal mengangguk, dan matanya diolesi dengan beberapa warna tebal, cara persuasif. Pangeran tidak akan membunuh Su Ling. Ini lelucon besar. Su Ling membunuh ayah mertua Jin, jadi dia memotong lengan kanan pangeran, lalu menamparkan wajah pangeran. Bagaimana mungkin pangeran tidak membalas dendam pada Su Ling? Di permukaan, kompetisi ini tampak seperti kompetisi, tetapi sebenarnya, ini adalah permainan yang sadis. Selama Su Ling berani bersaing dengan pangeran besar akan membunuh Su Ling dengan cara apapun. Pada saat itu, bahkan jika pangeran membunuh Su Ling,
Kedua orang itu bersaing. Mereka ditakdirkan untuk hidup dan mati. Mereka membunuh Su Ling secara tidak sengaja. Apakah ada kejahatan? San Changkong, diam. Tetua Baiking marah. Dia seharusnya menduga bahwa bajingan-bajingan ini akan dengan sengaja menargetkan Su Ling di perjamuan ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini begitu hina sehingga mereka bergandengan tangan untuk mendorong Su Ling agar menerima undangan dari sang pangeran. Apa bedanya dengan membiarkan Su Ling mati? Pangeran tertua, khususnya, terlalu berani. Setidaknya dia juga seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu, dan Su Ling baru saja memasuki wilayah Zhenwu. Dengan kekuatan Su Ling, bagaimana dia bisa bertarung dengan pangeran tertua? Bahkan jika sang pangeran berkata secara lisan bahwa dia akan menekan Jingji dan melawan Su Ling untuk memastikan keadilan, tetapi ketika pertempuran pecah, sang pangeran dengan paksa mengingkari janjinya dan membunuh Su Ling, siapa yang bisa menghentikannya? Semua faktor yang tidak stabil ini dapat membunuh Su Ling. Namun sekarang, Raja Ming sendiri meminta Su Ling untuk bertarung dengan sang pangeran, yang membuat tetua Baiking berada dalam dilema. Namun, setelah mempertimbangkan secara menyeluruh, tetua Baiking masih percaya bahwa kemungkinan Su Ling dan Pangeran Agung selamat dari perang pertama jauh lebih besar daripada Raja Dinasti Ming. Oleh karena itu, tetua Baiking harus membujuk Su Ling agar setuju untuk bertarung dengan sang pangeran. Ketika pertempuran dimulai, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan keselamatan Su Ling. Su Ling, pertama-tama setujui permintaan pangeran untuk mengundang perang. Jangan menentang Raja Ming di sini, apalagi menyinggung Raja Ming di sini. Kalau tidak, ini adalah kepastian kematian yang sebenarnya. Tetua Baiking sengaja merendahkan suaranya. Dia tahu bahwa Su Ling jujur dan sulit untuk mengubah apa yang telah dia putuskan, jadi dia berkata dengan suara yang dalam. Su Ling tahu bahwa tetua Baiking memintanya untuk berjanji mengundang perang demi kebaikannya. Dia menatap tetua Baiking dengan penuh rasa terima kasih, lalu berkata dengan serius kepada Raja Ming, "Aku menolak." Suara Su Ling tidak keras, tetapi nadanya sangat tegas dan tak terbantahkan. Terutama matanya, tatapan mata yang tak tergoyahkan seperti itu, dapat membuat orang dengan jelas merasakan tekadnya. Ya, dia menolak untuk bersaing dengan Pangeran Agung. Kamu seharusnya tahu apa artinya menyinggungku di kediaman Tuan Kota. Mata Raja Ming tiba-tiba tenggelam. Su Ling benar-benar bodoh. Meskipun dia memiliki beberapa bakat seni bela diri, dia terlalu sombong dan tidak terkekang. Dia bahkan mengatakan bahwa dia sombong. Raja Ming tidak menyukai sikap Su Ling menyinggung Raja Ming di kediaman penguasa kota sama saja dengan menyinggung Kaisar Li di kota kekaisaran. Itu bukan hanya pembunuhan, tetapi mungkin lebih mengerikan daripada kematian. Misalnya, ribuan luka, retakan mobil, luka pinggang. Hukuman-hukuman ini lebih menyakitkan dan mengerikan daripada kematian. Su Ling menolak undangan Raja Ming dan Pangeran untuk bertarung di depan umum, yang sama saja dengan menyinggung Raja Ming dan Pangeran pada saat yang sama. Itu sama saja dengan mempermalukan mereka dan menamparkan wajah mereka. Di mata orang-orang di sekitar, bahkan jika Su Ling melawan langit, dia pasti orang mati. Saat ini, orang-orang di sekitar menunjukkan cibiran dan menatap Su Ling dengan sedikit lebih kasihan. Sungguh kasihan, Su Ling. Dia termasuk yang teratas dalam bakat seni bela diri dan pemahaman keterampilan. Sayang sekali dia begitu sombong dan tak terkendali sehingga dia bahkan tidak memperhatikan Raja Dinasti Ming. Terlalu banyak untuk dilihat. Apa yang bisa dilakukan orang-orang seperti itu meskipun mereka memiliki bakat bela diri yang kuat. Menyinggung orang-orang berpangkat tinggi itu, berbeda atau mati. Sayang sekali, sungguh disayangkan. Su Ling memiliki bakat bela diri yang sangat baik, tetapi dia begitu sombong sehingga dia bahkan tidak memperhatikan Raja Ming, dan bahkan berbicara dengan nada menghina. Mendekati adalah penghinaan. Siapa yang akan mati jika dia tidak mati kali ini? Ya, tidak apa-apa baginya untuk mempermalukan pangeran besar di sini. Karena wajah tetua Baiking dan kekuatan sekte besar Paviliun Jianwang, pangeran besar tidak berani menyerangnya secara terbuka. Tetapi dia mempermalukan raja di sini. Bukankah itu upaya pembunuhan? Haha, mungkin orang-orang hanya ingin mati. Lagi pula, apa yang bisa mati lebih cepat daripada mempermalukan Raja Ming di rumah Tuan Kota? Orang-orang di sekitar berbicara dengan sengit. Apa yang baru saja dikatakan Su Linggang tidak diragukan lagi membuat Raja Ming marah dan memprovokasi. Kesabaran dan batas bawah Raja Ming. Raja Ming,
bagaimanapun, akan membunuh Suling sebagai contoh. Kalau tidak, di masa depan, siapa yang akan menganggap serius martabat Raja Ming? Suling mendengarkan dengan sangat jelas orang-orang di sekitarnya. Saat ini, dia sangat serius, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia menatap Raja Ming dan berkata, ini adalah rumah Tuan Kota. Jika aku menyinggung Tuan Kota, akan sulit bagiku untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sebenarnya, kamu dapat menghapus kata harus. Karena jika kamu menyinggungku di kediaman Tuan Kota, apalagi penghinaan, kamu tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ming Wang mengerutkan kening, matanya sangat suram, dan berteriak dingin. Haha, Suling tersenyum beberapa kali. Ia meninggalkan tempat duduknya dan menghampiri Raja Ming. Ia bertanya, tetapi meskipun aku berjanji untuk mengundang pangeran besar untuk bertarung, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku lebih baik mati di tangan Raja Ming daripada mati di tangan pangeran besar. Kau, mendengar perkataan Suling, mata Raja Ming tiba-tiba menjadi gelap dan berkata dengan dingin, kau bahkan bisa membunuh ayah mertua Jin. Apakah sulit bagimu untuk melarikan diri dari pangeran? Sangat sulit. Suling tersenyum dan berkata, kau mencari kematianmu sendiri. Raja Ming marah dan wajahnya membiru. Sebenarnya, ia tidak bermaksud untuk membunuh Suling, karena ia tidak ingin dimanfaatkan oleh pangeran untuk membunuh dengan pisau. Namun, jika Suling terus-menerus memprovokasinya, ia harus membunuh Suling demi Li Wei. Baiklah, tetapi, Raja Ming, kau tidak akan membunuhku, kan? Suling mengangguk dan menunjukkan rasa percaya diri yang besar. Ia menatap Raja Ming dan bertanya, bagaimana kau tahu? Ming Wang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kau benar-benar menyinggung perasaanku. Aku benar-benar berniat membunuhmu. Aku yakin Wu Qichai pasti telah memberitahumu apa yang terjadi di 100.000 gunung. Dalam hal ini, jika kau ingin membunuhku, itu hanya dapat menunjukkan bahwa Raja Ming benar-benar jahat. Suling tersenyum. Kau, mendengar kata-kata buruk Suling, Ming Wang marah dan wajahnya membiru. Suling ini benar-benar sombong. Dia benar-benar sombong. Sialan, sialan. Jika dia tidak menyelamatkan Wu Qichai sebelum Suling, dan Wu Qichai berterima kasih kepada Suling, Raja akan membunuh Suling besok pagi. Ming Wang bahkan mulai bertanya-tanya bagaimana orang yang sombong dan tak terkekang seperti Suling hidup sampai hari ini. Tidak ada yang ingin membunuhnya. Segera, Raja Ming menatap Pangeran Agung, San Cangkong dan Tetua Feng. Dia tersenyum tak berdaya. Dia tampaknya memahami perasaan di hati orang-orang ini. Aku memang berjanji untuk tidak membunuhmu, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa memberimu pelajaran. Ming Wang mendengus dingin. Suling bersikap sombong kepadanya dan bahkan tidak memandangnya. Hal ini benar-benar menyinggung perasaannya. Anak vertikal, sialan. Mata Raja Ming tiba-tiba menjadi sangat suram. Begitu suara itu jatuh, dia mencubit telapak tangan kanannya. Ki misterius mengembun di telapak tangannya dan mengenai dada Suling secara langsung. Bang! Suara keras. Suling ditampar oleh Raja Ming, tetapi dia bahkan tidak ingin menghindar. Semua orang di sekitar terkejut melihat tangan Raja Ming. Raja Ming sebenarnya adalah raja bermarga lain yang telah lama terbunuh di medan perang. Ada roh yang keras di tangannya, dan dia kuat dan sombong, sehingga orang tidak berani menatapnya secara langsung. Jika Raja Ming bergerak, Suling akan mati. Ya, telapak tangan ini terlihat biasa saja, tetapi cukup untuk melukai organ dalam Suling dan membuat Suling sengsara. Mudah bagi Raja Ming untuk membunuh Suling selanjutnya. Semua orang sangat senang karena Raja Ming bergerak. Suling harus mati kali ini. Bakat bela diri Suling benar-benar patut ditiru. Namun, seperti kata pepatah, bakat dan kekuatan Suling benar-benar luar biasa, yang secara langsung mengarah pada kebencian murid-murid baru lainnya terhadap Suling. Mereka ingin Suling segera dibunuh, untuk menyeimbangkan hati mereka yang lemah. Yang lemah ingin yang kuat dibunuh. Hanya dengan cara ini yang lemah dapat diseimbangkan secara psikologis. Pangeran tertua, San Cangkong dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru bahwa Raja Ming benar-benar melakukannya sendiri dan memukul Suling dengan serius hanya dengan satu telapak tangan. Selama Raja Ming mengejar kemenangan, Suling pasti akan mati. Namun, seperti yang diharapkan semua orang, ketika Raja Ming terus membunuh Suling, Raja Ming tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. Pada saat ini,
Su Ling yang terluka dan jatuh ke tanah juga menunjukkan beberapa senyuman. Tanpa sadar ia mengangkat tangannya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Tadi, kekuatan telapak tangan Raja Ming memang hebat, tetapi setidaknya Su Ling adalah seorang seniman bela diri yang telah keluar dari jalan kuno para dewa dan iblis yang ekstrim. Sebelumnya, ia telah meningkatkan kekuatan fisiknya beberapa kali, yang membuat Su Ling sepenuhnya mampu menahan sebagian besar serangan. Tentu saja, Raja Ming pasti berbelas kasih, jika tidak, Su Ling pasti akan terbang keluar dan memuntahkan darah dari mulutnya. Terima kasih atas pelajaranmu. Su Ling menyeka darah dari sudut mulutnya, berdiri dan berkata, "Aduh, aku sudah tua. Aku bahkan tidak bisa membunuh tikus dan semut dengan telapak tanganku." Senyum di wajah Raja Ming menghilang. Ia tersenyum tak berdaya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, seniman bela diri lain di aula terkejut melihat bahwa Raja Ming telah menyelamatkan nyawa Su Ling. Tahukah kamu, Su Ling telah mempermalukan Raja Ming sebelumnya. Bisakah Raja Ming menoleransi nada bicara ini? Pada saat ini, orang-orang memandang Raja Ming dengan sedikit lebih jijik. Raja Ming benar-benar cukup baik. Seorang prajurit yang saleh dan pemarah, dari Villa Fengbo, adalah 3 kali lipat dari alam Zhenwu. Dia segera keluar dari kerumunan, menatap Raja Ming dan bertanya, "Raja Ming, bajingan kecil sialan Su Ling berani mempermalukanmu tadi. Mengapa kamu membiarkannya mati?" Mendengar pertanyaan seniman bela diri itu, Raja Ming merasa sedikit lucu. Dia mengangguk dengan senang, matanya penuh dengan penghinaan. Dia menatap seniman bela diri itu, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu mengajukan pertanyaan yang bagus. Ayo, tarik orang kasar ini keluar dan potong dia." "Ya, Raja Ming, potong saja kepala bajingan kecil Su Ling ini sebagai contoh." Prajurit yang saleh dan marah itu tiba-tiba mendengus dingin, menatap mata Su Ling, dan berteriak. Bagaimanapun, Raja Ming adalah raja dengan nama keluarga yang berbeda. Siapa yang berani memprovokasi Raja Ming di kota Raja Ming ini? Bagaimana jika Su Ling adalah murid yang bebas dari es? Ming Wang akan menebasnya. Memikirkan hal ini, prajurit yang saleh itu tiba-tiba tersenyum tipis, dan Su Ling akan mati. Namun, pada saat ini, prajurit yang saleh itu tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan sedikit lebih kasihan. Dia tertegun, sedikit bingung, dan bahkan tidak tahu mengapa. Raja Ming ingin memenggal orang yang tidak sopan itu, bukan dia. Mengapa semua orang mengasihaninya? Pada saat berikutnya, Raja Ming dengan marah berkata, "Tidakkah kau menariknya ke bawah dan memenggalnya untukku?" Ketika para prajurit di luar aula mendengar bahwa Ming Wang marah, mereka semua gemetar. Mereka bergegas ke aula dan langsung menjebak prajurit yang marah itu dan menyeretnya keluar. Sampai saat itu, pendekar yang saleh itu menyadari bahwa orang kasar di mulut Raja Ming sebenarnya bermaksud kepadanya. "Ming Wang, apa salahku? Su Ling, bajingan sialan itu, jelas-jelas menghinamu. Kenapa kau membunuhku, bukan dia?" Pendekar yang saleh itu diseret keluar dari aula. Matanya sedih dan marah, dan dia terus berteriak. Tebas dia langsung ke Raja. Raja Ming mengerutkan kening, marah dan acuh tak acuh. Ya, para prajurit di luar aula langsung mengangkat pisau panjang mereka. Pisau itu jatuh dan darah berceceran. Pendekar yang saleh itu langsung dipenggal dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah membunuh pendekar itu, Raja Ming marah. Dia menoleh, menatap dingin ke arah tetua Feng dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya para murid dari Villa Fengbo benar-benar kurang disiplin. Hati tetua Feng meneteskan darah, tetapi dia tidak berani berbicara terus terang. Baru saja, pendekar itu benar-benar terlalu kasar. Dia langsung menjelaskan bahwa raja dipermalukan oleh Su Ling. Ini sama saja dengan memperlihatkan kain malu di wajah raja dan memberitahu semua orang bahwa raja tidak berani membunuh Su Ling. Sebagai seorang raja dengan nama keluarga yang berbeda, Raja Ming tidak membunuh Su Ling, bukan karena dia tidak berani, tetapi karena tidak ada yang tahu alasannya. Namun, prajurit itu berkata terus terang bahwa Raja Ming tidak berani membunuh Su Ling. Ini kasar dan merupakan penghinaan yang nyata bagi Raja Ming. Bagaimana mungkin Raja Ming tidak membunuh prajurit itu? Muda, prajurit itu masih terlalu muda. Dia tidak tahu apa itu keterampilan mental dan tidak tahu bagaimana mengamati kata-kata dan warna. Orang itu benar-benar pantas mati. Dia berani menuduh Raja Ming. Dia membunuh dengan baik. Meskipun dia tidak berdaya, tetua Feng hanya bisa tersenyum.
Dia menatap Mingguang dan melanjutkan, Mingguang baru saja mengatakan bahwa murid-murid dari Villa Fengbo kurang disiplin, yang sangat masuk akal. Setelah saya kembali ke Villa Fengbo, saya harus melapor kepada pemimpin villa dan membiarkan pemimpin villa mengatur dengan ketat. Ya, Mingguang mengangguk dan menatap tetua Feng dengan sangat puas. Hidup sampai usia tetua Feng, dia benar-benar memiliki pandangan yang cukup mendalam tentang masalah tersebut. Segera, Raja Ming menatap pangeran lagi dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, bagaimana jika Su Ling bersikeras tidak bersaing dengan Anda?" Sayang sekali, sungguh disayangkan. Pangeran ingin mengetahui seberapa kuat tempat pertama dalam daftar perang Yuan Wu, tetapi tampaknya pangeran tidak memiliki kesempatan. Pangeran besar tersenyum tak berdaya, menghela nafas dan berkata, "Sangat disayangkan bahwa Anda tidak dapat bersaing dengan Su Ling. Namun, rasa kasihannya yang sebenarnya bukanlah bahwa dia tidak dapat memahami seberapa kuat tempat pertama dalam daftar perang Yuan Wu, tetapi bahwa dia tidak dapat membunuh Su Ling sendiri. Kakak, karena kakak Su tidak ingin dibandingkan denganmu, kamu bisa melakukannya." Pada saat ini, Pangeran ke-9 melangkah maju dengan cepat dan datang di antara Pangeran Besar dan Su Ling untuk membujuknya. Melihat kata-kata Pangeran ke-9, Pangeran Besar segera menunjukkan ekspresi tak berdaya. "Nima, kakak ke-9, jika kamu tidak bisa berbicara, berhentilah berbicara, ya." Pangeran Besar benar-benar ingin mengambil kain basah dan menutup mulut Pangeran ke-9. "Ya, kakak ke-9, kamu benar. Bakat Su Lingwu tidak ada bandingannya. Itu jelas bagi semua orang. Kakak, aku benar-benar malu." Meskipun dia sangat tidak senang di dalam hatinya, Pangeran Besar masih memaksakan senyum dan berbisik. "Siapa bilang kamu tidak sehebat kakak Su? Karena kakak Su harus bersaing, biarkan. Aku bersaing dengan kakak Su, bukan kakak 9. Pangeran ke-9 tahu bahwa Pangeran Besar ingin bersaing dengan Su Ling. Sebenarnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Su Ling, tetapi Pangeran ke-9 tidak ingin Su Ling terbunuh. Dia tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik untuk bersaing dengan Su Ling daripada Pangeran Besar. "Saudaraku, biarkan aku dan saudara Jiu bersaing dengan Su Ling daripada kamu. Bagaimanapun, kamu adalah seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu. Jika kamu melawan Su Ling sendiri, itu pasti akan memancing kritik." Pada saat ini, Putri Poria Kokos yang tinggal di sebelahnya juga sedikit mengernyit, berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Melihat Pangeran ke-9 dan Putri Fuling berdiri, Pangeran Besar diam-diam senang. Pangeran ke-9 memiliki hubungan yang baik dengan Su Ling. Dia tentu saja tidak ingin membunuh Su Ling. Namun Putri Fuling bertekad membunuh Su Ling. Oleh karena itu, sang pangeran tersenyum dan berkata, "Adik ke-9, adik Fuling, kalau begitu kalian berdua akan bertanding dengan Su Ling, bukan aku." Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata pangeran tertua tiba-tiba tenggelam, menatap Su Ling dan bertanya, "Su Ling, biarkan kau bertanding dengan Pangeran ke-9 dan Putri Poria Kokos. Apakah kau selalu bersedia?" Su Ling selalu tersenyum di wajahnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari perang hari ini. Pangeran Agung tergila-gila padanya, dan tetua San Cangkong dan Feng juga sengaja berurusan dengannya. Jika dia terus menolak perang, aku khawatir Pangeran Agung dan yang lainnya akan menemukan cara baru untuk menghadapinya. Memikirkan hal ini, Su Ling sedikit mengernyit dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini adalah jamuan makan yang diberikan oleh Raja Ming. Aku datang ke sini hanya untuk makan malam. Tetapi karena Pangeran Agung bersikeras melihatku bertanding dengan Pangeran ke-9 dan Putri Fuling, bagaimana aku bisa memenuhi kebaikan Pangeran Agung?" Seketika, Su Ling meninggalkan aula, bergegas ke halaman dan berkata dengan suara yang dalam, "Pangeran ke-9, Putri Tukahu, tolong beri aku nasihatmu." "Hah?" Pangeran ke-9 tercengang dan berkata dengan heran, "Saudara Su, kita akan bertarung 1 lawan 1. Biarkan Lihan melihat kekuatanmu yang sebenarnya, Saudara Su." Nama Pangeran ke-9 adalah Lihan. Wajah cantik Putri Tukahu juga memancarkan beberapa warna dingin, dan matanya yang indah penuh dengan niat membunuh. Sebelumnya, Su Ling membuat marah Pangeran Agung, tampak sombong, dan berani mengganggu keluarga kerajaan. Sejak saat itu, Putri Tukahu membenci Su Ling. Kompetisi ini adalah kesempatan besar baginya untuk membunuh Su Ling. Memikirkan hal ini, Putri Poria Kokos terbang ke halaman, menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kultivasi alam saudara ke-9 dan aku berada di atasmu.
Bertarung sendirian hanya baik untukmu, tidak buruk. Haha, Suling menatap Putri Poria Kokos yang cantik di depannya. Dia pernah melihat Putri Poria Kokos di Istana Lanyang sebelumnya. Mereka adalah kenalan lama. Mendengar nasihat baik dari Putri Fuling, Suling tersenyum tipis dan berkata, kamu dan Li Han, ayo kita pergi bersama. Akhir akan lebih cepat. Lagi pula, aku masih menunggu makan malam.